Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus. Bersyukur karena di kesempatan ini kita dapat kembali sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada kali ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Mari sama-sama kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada perenungan kali ini. Saudara-saudara, menjelang masa-masa pemilu ini, mari kita ingat kembali akan peristiwa kerusuhan pemilu yang terjadi di tahun 2019 yang lalu, yaitu di mana ada perseteruan antara pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno dan juga pendukung Jokowi dan Ma'ruf di daerah Jakarta Pusat, tepatnya di Sarinah. Kerusuhan ini sih awalnya bermula dari aksi unjuk rasa oleh para pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno. Tetapi karena kekecewaan mereka semakin besar akan hasil pemilu tahun 2019 itu, lama-kelamaan mereka sampai memberontak, dan pemberontakan mereka tak kunjung selesai hingga larut malam. Tak hanya dari pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno saja kerusuhan ini bisa terjadi ya, tetapi juga dari pendukung Jokowi dan Ma'ruf. Mereka memandang bahwa tindakan dari para pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno ini ada tindakan yang tak terpuji. Oleh karena itu, percekcokan ini akhirnya tak kunjung selesai. Mereka bercekcok dan akhirnya terjadi kerusuhan itu semakin besar akhirnya. Dari peristiwa ini atau peristiwa kerusuhan lainnya ya saudara-saudara, tentu kita setuju bahwa apa yang melatar belakangi suatu percekcokan, satu perselisihan, satu perpecahan, pastinya itu dilatar belakangi karena adanya perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan baik. Apalagi kalau kedua pihak tuh sama-sama tidak mau mengalah ya saudara-saudara, tentu tidak akan selesai percekcokan tersebut. Saudara-saudara, berbicara soal perpecahan itu sendiri, mungkin kita gak usah angkat isu-isu kerusuhan yang di luar sana banyak terjadi, atau yang banyak diliput oleh media massa. Karena bukankah isu soal perpecahan ini, bukankah mungkin sekali terjadi dalam komunitas Kristen itu sendiri, yaitu ketika adanya perbedaan pendapat. Bukankah sangat mungkin bagi kita sebagai orang-orang Kristen untuk bercekcokkan dengan sesama karena kita menganggap bahwa pendapat kita paling benar, sehingga mungkin sulit sekali bagi kita untuk mengorbankan pendapat kita yang kita pertahankan itu demi kesejahteraan bersama. Lalu bagaimana jika kita berbicara soal konsep kasih yang ditekankan kepada kita mungkin dari sejak kita sekolah minggu sampai sekarang? Apakah konsep kasih itu cenderung kita anggap hanya sebagai salah satu ajaran belaka dalam kekristenan, sehingga kita pun tak sadar melupakannya ketika kita berada dalam satu konflik? Saudara-saudara, mungkin jika kita berbicara soal kasih ya, mungkin sangat common ya dalam kekristenan. Bahkan mungkin kita sampai bosan untuk membicarakannya. Namun, mengapa topik tentang kasih ini begitu penting ditekankan kepada kita? Mengapa sangat penting untuk kita membahasnya berulang-ulang kali bahkan? Teks yang kita baca ini, saudara-saudara, memberikan penekanan yang kuat soal kasih. Dan teks ini juga lah
Yohanes memberikan jawabannya mengapa kasih itu begitu penting untuk ditekankan dalam kekristenan. Pada masa teks ini dituliskan ya, saudara-saudara, muncul satu kelompok sesat di antara komunitas Kristen pada saat itu, yaitu kelompok yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sepenuhnya menjadi manusia ketika ia datang ke dunia ini. Mereka tidak percaya akan inkarnasi Allah. Mereka tidak percaya akan kasih Allah yang begitu besar itu sehingga ia rela menjadi manusia. Tak hanya itu, saudara-saudara, tapi mereka juga tidak percaya bahwa Allah itu yang telah merendahkan dirinya dengan menjadi manusia, ia telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Mengapa mereka tidak percayakan hal itu? Karena mereka sendiri mengaku-ngaku bahwa mereka ini tidak berdosa. Mereka ini sudah kudus. Mereka yang mengaku-ngaku tidak berdosa ini, mereka menganggap bahwa spiritualitas mereka lebih tinggi dibandingkan jemaat Kristen lainnya. Mereka menganggap bahwa mereka lebih rohani. Mereka sudah mengalami berbagai pengalaman supranatural yang luar biasa, sehingga akhirnya mereka memandang rendah jemaat Kristen lainnya dan akhirnya memisahkan diri dari jemaat-jemaat Kristen lainnya itu, khususnya bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sejati. Yohanes tentunya menentang kelompok sesat ini ya, dan memperingatkan jemaat Kristen pada saat itu untuk tidak dipengaruhi oleh kelompok ini atau tidak ikut-ikut ajaran sesat yang mereka percayai ini. Lalu, apa hubungannya dengan kasih yang Yohanes tekankan dalam teks yang kita baca ini? Mengapa kasih menjadi penekanan Yohanes dalam teks ini dalam memperingati jemaat Kristen untuk tidak terpengaruh oleh kelompok ini? Yaitu karena kasihlah yang membedakan secara kontras antara kelompok sesat ini dengan orang-orang Kristen yang sejati pada saat itu. Mungkin kelompok sesat ini mengaku-ngaku bahwa mereka punya spiritualitas dan pengalaman supranatural yang luar biasa. Mereka ngaku-ngaku bahwa spiritualitas mereka jauh lebih tinggi dari jemaat Kristen lainnya. Tetapi Yohanes ingatkan bahwa tanpa kasih, justru dengan mereka yang ditunjukkan dari mereka yang memisahkan diri mereka dari jemaat-jemaat Kristen lainnya, spiritualitas mereka yang luar biasa itu ialah spiritualitas yang palsu. Tanpa kasih, mereka adalah orang-orang Kristen palsu. Tak heran saudara-saudara, jika dalam ayatnya yang pertama, Yohanes dalam teks ini mengatakan, marilah kita saling mengasihi. Yohanes memerintahkan jemaat Kristen untuk saling mengasihi. Dan ini bukan hanya kasih biasa, saudara-saudara, tetapi mengasihi yang dimaksudkan dalam ayat ini memiliki bentuk progresivitas atau kontinuitas, yang berarti perintah ini untuk saling mengasihi adalah perintah yang harus dilaksanakan secara terus-menerus, secara berkala, tanpa henti, saudara-saudara. Yohanes melihat bahwa perintah ini sungguh penting bagi jemaat Kristen, hingga ia merasa perlu untuk memperkuat perintahnya ini dengan memperingatkan kepada mereka akan status mereka sebagai orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang telah menerima kasih Allah. Mereka yang dipanggil sebagai saudara-saudara yang kekasih. Lalu, mengapa ya? Kenapa orang Kristen atau sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah ini, mengapa harus mengasihi? Kenapa orang Kristen tidak boleh hanya menyimpan kasih Allah yang telah ia terima itu hanya untuk dirinya sendiri saja? Atau kenapa tidak cukup bagi orang Kristen untuk percaya saja pada Allah? Mengapa harus mengasihi? Saudara-saudara, tentu Yohanes merasa tidak cukup bagi orang Kristen untuk hanya percaya saja pada Allah, karena ada 4 alasan penting yang teks ini tekankan dan perlu kita ketahui. Apa saja? Yang pertama, kasih itu berasal dari Allah. Asal muasal kasih itu adalah Allah sendiri, saudara-saudara. Itu sebabnya, alasannya yang kedua, Yohanes menyatakan bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Ini menunjukkan bahwa mengasihi itulah yang menjadi tanda atau bukti bahwa kita mengalami kelahiran baru, yaitu kelahiran kembali di dalam Kristus secara spiritual, saudara-saudara. Alasannya yang ketiga, yaitu karena setiap orang yang mengasihi itu mengenal Allah. Itu berarti kasih itu juga menjadi tanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengenal Allah. Terakhir, di ayatnya yang ke-8, saudara-saudara, Yohanes mengkontraskan
tiga alasan ini dengan alasan yang terakhir, yaitu bahwa barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jika kasih itu menjadi tanda dari orang-orang Kristen yang mengenal Allah, maka dengan tidak mengasihi juga menjadi tanda dari orang-orang yang bukan Kristen sejati. Karena seorang Kristen yang sejati, yang sejati itulah yang mengenal betul siapa Allah yang ia percaya itu, yaitu Allah yang adalah kasih. Keempat alasan inilah yang dituliskan dalam teks ini mengingatkan orang-orang Kristen yang telah tahu betul bahwa bahwa karakter Allah adalah kasih. Kasih adalah sifat utama Allah. Dan ketika kita mengetahui hal ini, bahwa kasih itu adalah karakter utama Allah, kasih itu adalah sifat utama Allah, bukankah pengetahuan inilah yang seharusnya mendorong orang-orang Kristen untuk saling mengasihi? Saudara-saudara, mari kita memandang Allah yang adalah kasih itu. Kita tentu tahu betul bahwa dalam sepanjang narasi Alkitab, Allah tentu sungguh mengasihi umatnya. Allah lah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dan sadarlah saudara-saudara, ayatnya yang ke-9 menyatakan bahwa kasihnya itu tidak hanya sebatas konsep belaka, tapi betul-betul telah diwujud nyatakan dengan konkret kepada kita, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah turun ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita, demi memulihkan relasi kita dengan Allah, demi mendamaikan kita dengan Allah. Ketika kita mengasihi orang-orang yang kita kasihi, mungkin beberapa kali kita hanya sebatas mengasihi. Kita hanya sebatas mengatakan kepada mereka bahwa aku mengasihimu, aku menyayangimu. Tetapi mungkin kita seringkali juga gagal dalam menyatakannya. Kita hanya mengatakannya, tetapi kita gagal untuk mewujud nyatakannya dalam bentuk yang konkret. Namun Allah sendiri sungguh-sungguh mengasihi saya dan saudara-saudara, dan ia betul-betul membuktikan kasihnya yang besar itu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Saudara-saudara, bukankah ini adalah berita yang membahagiakan? Bukankah bukti nyata dari kasihnya ini seharusnya membuat kita kagum akan kasihnya? Dalam ayatnya yang ke-11, Yohanes pun menuliskan bahwa berita inilah yang seharusnya mendorong kita sebagai makhluk yang telah dikasihi oleh Allah untuk saling mengasihi sesama. Ketika kita kagum akan bukti dari kasihnya itu, kita juga seharusnya terdorong untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kasih yang telah kita terima itu seharusnya kita tidak hanya keep untuk diri kita sendiri, tetapi harusnya kasihnya itu kita bagikan dalam relasi kita dengan sesama. Pada akhirnya, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Allah tetap tinggal di dalam kita jika kita mengasihi. Itu berarti kehadiran Allah akan nyata ketika kita mengasihi sesama. Allah memang tidak dapat dilihat secara kasat mata ya. Allah memang sulit untuk dimengerti. Tetapi kita sebenarnya dapat merasakan kehadirannya secara rohani dalam relasi kita yang penuh kasih dengan sesama. Dan tak hanya itu, saudara-saudara, tetapi ketika kita mengasihi juga, kasihnya itu disempurnakan di dalam kita. Kasihnya itu, kasih kita kepada Allah menjadi nyata, menjadi sempurna. Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasihnya itu, marilah kita mengasihi sama kita secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita membiarkan kasih hanya menjadi konsep belaka dalam pikiran kita, sehingga akhirnya tidak nyata dalam keseharian kita. Khususnya ketika ada saja hal-hal yang membuat kita enggan untuk mengasihi. Baik itu karena perbedaan pendapat, karena konflik, dan lain sebagainya. Kita jadi enggan untuk mengasihi dan menyatakan kasih itu secara nyata. Kasih seharusnya nyata dalam keseharian kita, bahkan meskipun di tengah-tengah peristiwa yang dapat membuat kita berkonflik dengan sesama. Kasih itu juga harus nyata. Salah satunya dalam bentuk apa? Yaitu dengan kita mengorbankan pendapat kita demi menjaga kesejahteraan relasi kita dengan lawan bicara kita ini.
atau dengan kita mengorbankan pride kita, atau dengan kita mengalah dan membiarkan lawan bicara kita itu untuk menang jika memang dia kekeh dengan pendapatnya misalnya. Itulah pengorbanan, bukan? Apalagi di masa pemilu ini yang akan kita ikuti bersama di tahun 2024 nanti. Mungkin akan terjadi berbagai kerusuhan di luar sana karena keegoisan dari masing-masing partisipan pemilu ini. Semuanya mungkin merasa bahwa pendapatnya yang paling benar terkait calon presiden yang dipilih, yang akhirnya menimbulkan kerusuhan besar, sama seperti peristiwa kerusuhan di tahun 2019 yang lalu. Tetapi mulailah dari diri kita sendiri sebagai orang-orang Kristen. Mari kita nyatakan kasih Allah itu dengan kita rela mengorbankan pendapat kita demi mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mengasihi, marilah kita wujud nyatakan relasi kita yang penuh kasih itu terhadap sesama, apapun kondisi dan situasinya. Mari kita nyatakan kasih Allah itu dalam keseharian kita. Amin.